Saya sebelumnya itu saya berbicara, saya masuk introduction, pengantar tentang kasih. Nah, yang ini saya share tentang definisi kasih. Jadi definisi kasih menurut setiap orang itu mungkin berbeda ya. Kalau menurut saya kasih itu berbicara tentang kehidupan yang baru. Dalam bahasa Inggris dikatakan love is about new life. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi poinnya di sini adalah kata kamu telah, berarti itu berbicara tentang kita sudah, telah itu artinya kita sudah dilahirkan baru. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Itu past tense, bukan sekarang. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit kembali. Itu kita mati bersama Kristus dan kita lahir bersama Kristus. Jadi kehidupan Kristen, kehidupan kita itu kehidupan yang baru dengan karakter yang baru. Dan benih yang fana artinya kita dilahirkan bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu berbicara tentang kalau orang biologi tahu hal ini, berbicara tentang DNA orang tua. Ada berapa persen dari ayah, berapa persen dari ibu, ke atasnya lagi beberapa keturunan ke atasnya kita memiliki karakter seperti mereka. Di dalam Kristus ketika kita dilahirkan baru itu Tuhan kita diubahkan memiliki karakter, mental, pikiran, hati Kristus. Jadi new life itu ada di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Poinnya adalah siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Nah, yang seperti ini semua orang membutuhkan ini. Jadi bukan saja hamba Tuhan, bukan saja orang Kristen, tapi termasuk para politikus, termasuk para diplomat, termasuk para aktor, pemain bola, semuanya dari berbagai agama, entah itu Kristen, entah itu Muslim, entah itu Buddha, Hindu, yang ini semua membutuhkan. Karena saya percaya yang namanya memiliki karakter yang baik, memiliki karakter kasih itu semua orang membutuhkan itu. Jadi kehidupan yang baru, mental, prinsip karakter yang baru. Jadi itulah yang disebut, itulah yang di sharing saya sebelumnya saya mengatakan bahwa new life inilah yang disebut perjanjian baru, kehidupan yang baru. Karena kenapa saya bilang pikiran yang baru, kehidupan yang baru ini dibutuhkan. Sebenarnya ini dibutuhkan oleh semua orang, semua kalangan, dari berbagai kalangan, karena di dalam kekristenan yang ada di dalam Kristen, yang percaya Kristus saja belum tentu memiliki ini. Makanya ada firman Tuhan berkata, ketika pada momennya kita bertemu Tuhan, banyak tidak masuk, dan mereka berkata, saya pernah membuat mujizat, saya pernah menyembuhkan orang, saya pernah ke gereja yang tidak pernah alpa, segala macam. Dan itu tidak menjadi poin pentingnya di situ. Yang poin pentingnya di situ adalah karakter Kristus. Jadi dan ini sangat mudah untuk didapatkan karena dia based on decision, ketika orang memutuskan, dan keputusan ini personal, pribadi. Jadi bukan, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga, orang tua, agama, segala macam. Ini personal. Makanya siapapun yang memutuskan untuk menelak
itu tidak akan bisa terjadi. Tapi kalau dia menerima ini, akan dia memilikinya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12 itu dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Poinnya bahwa new life itu untuk semua orang. Kenapa saya bilang ini untuk semua orang? Karena ketika Kristus datang, kalau kita berbicara tentang umat Israel, umat kepunyaan Allah, ketika Kristus datang itu kepada miliknya, kepada orang-orangnya, tapi itu menolak. Jadi di sini dikatakan bahwa barang siapa yang percaya, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi barang siapa itu, barang siapanya yang ada di gereja, misalnya gereja selain Kristen. Makanya tadi saya sebut ada agama Muslim, Buddha, Hindu, selain pastor, hamba Tuhan, selain jemaat, termasuk orang ateis sekalipun, ketika dia memutuskan untuk menerimanya, itu dia akan memilikinya. Karena ini terbuka. Jadi jadi bukan untuk just personal, secara pribadi untuk bahasa seseorang, tapi yang seharusnya mereka terima, mereka tidak menerima, dan ini diberikan, dibuka, disediakan ditawarkan kepada semua orang. Jadi tidak ada paksaan di sini. Oke, makanya keputusan untuk memiliki new life, keputusan untuk menerima new life ini adalah satu keputusan personal, satu keputusan pribadi. Oke, jadi berbicara tentang dengan Kristus, ini sepaket dengan new life. Karena kalau menjadi pengikut itu Kristus, kemudian tidak memiliki new life ini, kehidupan yang baru ini nonsense. Tidak ada gunanya. Oke? Makanya orang-orang yang ketika mereka mengambil keputusan untuk accept, untuk menyetujui, untuk menerima, untuk percaya ini, kadang ada beberapa yang ketika mereka di detik-detik 5 menit sebelum dia meninggal, dia mengambil keputusan untuk menerima itu, dan itu diselamatkan. Makanya tidak menjamin orang berapa tahun dia mengikut Kristus, tapi the realnya, hatinya itu yang menjadi ukuran. Oke? Jadi disitulah terletak New Covenant yang sebenarnya. Jadi New Covenant, perjanjian baru itu bukan ada di pembatas bukunya, tapi new life-nya di dalam Kristusnya, dalam Kristus, dalam kita dalam Kristus. Itu yang menjadi perjanjian baru. Itu fokusnya. Oke? Jadi berbicara tentang kasih itu sebenarnya sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang topik yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Jadi sesuatu yang topik yang sudah saya sharing sebelumnya, ini ada hubungannya tentang penciptaan, ada hubungannya tentang ekonomi, keadilan, banyak hal lagi. Oke? Dan kasih itu sendiri tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang biasanya orang ekspresikan, orang sampaikan di sosial media, bahasa-bahasa gaul. Misalnya saya mencintai anjing saya mencintai handphone saya mencintai laptop saya. Itu beda dengan ketika kita berkata, Tuhan saya mencintai engkau. Itu beda, karena nilainya HP itu tidak sama dengan nilainya Tuhan. Nilai kepercayaan seseorang. Makanya ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata Tuhan mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 itu sesuatu yang kalau kita memahaminya itu sangat luar biasa. Itu sangat powerful di situ. Makanya hidup kita itu kenapa? Hidup kita itu sebenarnya berkualitas, kualitasnya tinggi, nilainya mahal. Tidak murahan seperti yang kita pikirkan, yang kita pakai untuk segala macam. Oke, tidak seperti itu. Maka ketika kita menyadari ini, Tuhan sendiri menghargai kita dengan new life ini, maka
kita pasti akan bisa menjaga kehidupan kita. Makanya sebelumnya saya berkata, life is God. Hidup itu Tuhan. Jadi yang menjadi prioritas di sini adalah mungkin prioritas pelayanan, prioritas keluarga, prioritas pekerjaan. Kita bikin prioritas. Jadi bukan lagi Tuhan nomor no. Life is God. Makanya seorang hamba Tuhan, Dr. Billy Graham, dia berkata 60% kehidupan saya itu di dalam pelayanan, 40% itu dalam keluarga. Karena memang beliau adalah hamba Tuhan, jadi fokusnya itu pelayanan itu menjadi fokusnya. Coba ada orang-orang tertentu, misalnya dia kerja, ada yang bisnis, ada yang kerja di pemerintahan sebagai politikus, ada yang sebagai guru. Pekerjaan mereka adalah keluarga mereka adalah pekerjaan adalah prioritas, pelayanan adalah prioritas, pekerjaan dan keluarga. Tergantung mereka bagi mana yang berapa persen untuk mana, keluarga berapa persen, pekerjaan berapa persen, pelayanan berapa persen. Tapi bukan berarti kita memberikan kepada Tuhan itu sekian persen. Just make your life is for God. Buat hidup kita itu untuk Tuhan. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu new life, itu Kristus. Oke, bukan berarti dalam Kristus kita tidak menghadapi masalah. No, banyak masalah yang kita hadapi. Sebagai aktor, masalahnya tantangannya tersendiri. Sebagai politikus, tantangannya tersendiri. Sebagai diplomat, tantangannya tersendiri. Sebagai guru, tantangannya tersendiri. Sebagai bisnismen, tantangannya tersendiri. Sebagai pemain sepak bola, tantangannya tersendiri. Sebagai apa? Masing-masing punya tantangan tersendiri. Tapi ketika life is God, dia punya harapan, punya keyakinan, kepercayaan bahwa semuanya bisa dilewati dengan baik. Ada anugerah, ada kasih karunia, ada pertolongan Tuhan. Oke, jadi kenapa saya berkata semua orang membutuhkan ini, new life, new Kristus ini, termasuk para pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin dunia. Karena pandemi ini sudah membuktikan 100% kepada dunia, kepada semua kepala negara, semua kepala pemerintahan, termasuk United Nations, semua dokter terhebat, semua militer, semua yang selama ini frontline, bahwa semuanya butuh Tuhan. Oke? Dan ini personal, tidak rame-rame. Keputusan setiap orang itu personal. Jadi new life, keselamatan Kristus itu untuk semua. Oke. Nah, jadi Ibrani pasal 4 ayat 12, dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa firman itu tajam seperti pedang bermata dua. Jadi kalau pedang bermata dua itu begitu, teman-teman tahu bagaimana ketika kita memakai itu. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, sharing saya kali ini itu juga bukan untuk saya sendiri, tapi untuk semua teman-teman yang mendengarkannya atau saudara-saudara yang mendengarkannya. Jadi mari kita kita utamakan new life ini. Jadi dalam sharing saya selanjutnya itu akan saya fokus. Itu sudah mulai kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari, iman. Bagaimana itu bekerja, kasih, bagaimana itu bekerja ketika menghadapi masalah, tantangan, pergumulan. Karena kehidupan di dunia itu tidak lain, tidak bukan, tidak terlepas dari makan, minum, apalagi kerja, segala macam, sampai akhir hidup kita. Jadi meskipun semuanya bermasalah, dalam keluarga, dalam pekerjaan apapun itu, tapi pastikan iman pengharapan kita itu senantiasa fresh, kuat di dalam Tuhan. Karena dengan itu kita mampu melewati semua dengan baik. Oke, ini saja sharing saya. Jangan lupa teman-teman, jika mendapatkan berkat dari sharing ini, teman-teman juga bisa berbagi kepada yang lainnya. Bagi yang ingin bertanya atau ada ide-ide baru, bisa leave komen di situ. Nanti saya pasti akan baca. Dan saya bisa siapkan materi untuk selanjutnya.
Mungkin ini saja, sampai ketemu di sharing selanjutnya. Terima kasih.